Jumpa lagi Jari TV dan kita kembali lagi ke rekomendasi smartphone di akhir tahun 2024. Kali ini untuk rentang harga 5-7 juta rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke rentang harga 5-7 juta rupiah yang suka dibilang sebagai rentang harga nanggung. Mending naik atau turun? Iya, ada yang bilang 3-5 udah paling benar, kalau enggak langsung flagship sekalian atau flagship killer yang nempel-nempel ke 10 juta gitu kan. Ya, kita akan mulai bahas, tapi sebelum itu Disclaimer dulu. Oke, sekarang saya udah bareng sama Noval sama Ihsan untuk bahas smartphone 5-7 juta rupiah. Ini banyak yang nanya, banyak yang ngomel juga nih. Kenapa sih Jagat nggak langsung bikin itu? Tapi kan kita butuh ngerjain yang lain juga ya sebetulnya ya. Sambil memantau lagi pergerakan harga sebelum 12.12 ya. Kita harus lihat dulu tuh. Ada yang turun, ada yang naik, ada yang hilang dari pasaran. Betul. Nah, oke. Tapi sebelum mulai kita bahas dulu harapannya apa nih di 5-7. Yang pertama performanya ya udah pasti kenceng dan buat gaming itu udah lancar lah. Gaming banget. Paling nggak main Genshin udah lancar lah. Oke. RAM-nya minimal 8 GB. Oke. Terus storage minimal 256 GB dan UFS itu wajib. Oke. Layarnya refresh rate 120 Hz, tapi IPS nggak apa-apa kalau masih ada, nggak wajib OLED. Nggak wajib OLED, oke. Ya. Terus? Kameranya udah memadai lah paling nggak buat foto-foto dan video, dan udah nggak ada gimmick single kamera plus bonus ya. Jadi kameranya tuh yang fungsional semuanya di sini. Boleh lah bonus tipis-tipis buat ini kali, buat penampilan. Terus. Wajib 5G. Wah, tapi tempat saya nggak ada 5G bang. Nanti nggak nyala HP-nya. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Kalau dia bisa 5G berarti dia bisa 4G. Yang penting di sini kenapa dipilih wajib 5G adalah maksudnya chipsetnya, SoC-nya, prosesornya. Kalau 5G itu udah modern gitu ya. Dan udah, juga pasti kenceng. Iya, udah pasti lebih kenceng. Biasanya pabrikasinya lebih kekinian, bisa lebih irit gitu. Jadi harapannya di situ. Jadi kalau daerah kalian nggak ada 5G-nya, nggak masalah, tetap cari SoC 5G. Kenapa? Ya biar lebih modern aja HP-nya. Terus ada apa lagi? Dan udah diharapin banget ini ada IP ratingnya. Ada IP rating, IP 52 gitu nggak apa-apa. Sayangnya nggak ada di rekomendasi kita. Oh gitu. IP 6 sekian lah minimal IP di sini. 6 sekian. 5 sekian ada juga ya, masih bisa lah. Yang Masih penting bisa ada ya? belakangnya 3 atau 4 gitu ya. Oh iya benar. Oke. Terus ada apa lagi? Udah sih itu aja kalau Itu aja? harapan kita ya. Harapan gitu ya. Oh, nggak ada harapan bahwa di sini nggak ada transient? Oh enggak ya? Ya, tapi kebetulan di sini tidak ada transient. Saya ingetin dulu ya, jangan kecewa kalau ada yang fansnya transient ada nyari 5-7 juta itu tidak ada di sini, nggak ada. Ya murah semua, soalnya memang di bawah semua harganya, bukan berarti buruk. Oke, kita mulai dari yang pertama. Itu adalah Poco F6. Ini udah pernah direkomendasikan juga di Video kelas sebelumnya. Di harga 3-5. Tapi ini yang sekarang kita rekomendasiin itu yang opsi 12 GB dan 512 GB untuk storage ya. 12 512. setengah tera. Setengah tera ya. Yang lebih gede. Itu harganya ada di 5,2 sampai 5,3 jutaan. Ya, pada saat video ini dibuat. Kalau Betul. kalian ntar tiba-tiba ketemu dapat diskon pas 12.12, jangan salahkan kami, anggap saja kalian beruntung ya. Iya. Nah, oke, terus SoC-nya kencang, Snapdragon 8S Gen 3 seri 8, kencang dong. 8, walaupun S tapi kencang. Layarnya 6,67 inci, FHD+, AMOLED 120 Hz. Baterainya 5000 mAh, charging 90 watt. Dan kameranya ini pakai kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera selfie 20 megapiksel. Yang perlu diperhatikan, OS-nya HyperOS, ada iklan dan bloatware. ini spesifik ya buat Poco ya. Iya. Nggak semua HyperOS seperti itu ya. Overall pengalaman penggunaan kameranya tuh masih belum terasa smartphone kelas atas banget. Jadi ada SKB-nya kalau kata Bang Kris di sini. Padahal F ya. Lalu bodinya itu terutama untuk yang warna hitam itu masih belum mewah-mewah banget gitu kelihatannya. Masih Udahlah, finishingnya terasa murah Nah, gitu. udah dihalusin loh. Jadi tinggal pasang casing sih sebetulnya. Iya benar. Ya, Ada masalah- kok solusinya. Iya, casing. Terus
Tapi Dia- sebenarnya susah loh nyari casing mahal buat ini. Ada casing murah. Iya, itu masalahnya juga. Terus dia belum ada fitur bypass charging ya. Padahal ini udah kencang. Oke. Tapi kan bukan smartphone gaming. Ya tapi kencang. Tapi kan bukan transient. Tetap kesana. Terus. Dan spesifik di Genshin Impact itu tuh ada masalah, dan sampai video ini dibuat kata Bang Kris itu juga masih ada masalah di F6. Masih dicoba terus ya. Ya. Belum mulus-mulus Belum amat mulus-mulus ya. amat, Masalah seperti apa nggak usah dibahas di sini, cek aja ke dalam reviewnya ya. Oke, yang disukai ada apa? Untuk fanboy Snapdragon, ini Snapdragon seri Sudah, 8. buat fanboy Snapdragon selesai. Di kelas harga ini yang seri 8 cuma dia doang. Ya. Udah, cukup sampai di sini. Kalian tinggal langsung pesan aja, langsung order aja. Siap, langsung check out. Check out. Itu udah kayak live shopping ya. Tapi yang jelas 8 series emang adanya cuma di sini aja ya berarti ya. Untuk harga 5 sampai 7. Iya. Ya, terus Bodinya ini ringan dan tipis. Layarnya dia AMOLED 120 Hz, jadi udah mantep. oh bukan 1,5 ya. Oh iya. 1,5K. Oh. Yang sampai sekarang gua nggak paham, belum sempat belajar cara ngitungnya gimana 1,5K. Disebut sebagai 1,5K. Makanya kita prefer nggak ngomong 1,5K ya. Karena 2K aja harusnya itu Full 2,5. HD. Iya kan. Bener. Jadi waktu gak tahu apa mungkin kita salah nangkap atau gimana gitu ya. Soal 2K aja tuh harusnya sekitar Full HD ya. Harusnya gitu. 1,5K harusnya di bawah, tapi ternyata ini di atas. Iya. Di atas Full HD. Ya. Terus ada apa lagi? Chargingnya kenceng 90 watt dan ada chargernya di dalam boxnya ya. Oke, Ada chargernya. Bagian gua. Oh iya, sorry maaf. Jangan dibajak. Tapi ini semuanya ada chargernya kan? Ada. Sebentar. Ada. Oh, oke. Lanjut. Terus speakernya stereo. Stereo, Dia ya. punya infrared blaster, Ya. in-display fingerprint, Oke. 5G kekinian konektivitasnya, dan IP64. IP64 berarti kedap dari debu, terus bisa kena percikan air dari segala penjuru. Betul. Ya. Soalnya 4, jangan dicemplungin, nggak bisa. Oke, ini satu pilihan yang menarik, Poco F6 F6. ya. Next ada apa? Vivo V30 5G. Ya, tapi cuma single speaker. Tapi Biasa kan begitu ya. Ya betul nggak? Biasa begitu kan? Oke, terus. kita cek dulu untuk harganya. Ini storage yang 12512 harganya di kisaran 5,5 juta sampai 5,7 jutaan. Ya, kok lebih tinggi dari yang tadi? Oke, terus. Beda, itu beda. Terus. Oke, lanjut. Oke, untuk spesifikasi ini pakai Snapdragon 7 Gen 3. Tuh kan 7 bukan 8 terus. Untuk layar 6,78 inci AMOLED 120 Hz. Oke. Baterai 5000 mAh dengan charging 80 watt. Lalu untuk kamera dia pakai 50 megapiksel main kamera, ultrawide 50 megapiksel serta kamera selfie 50 megapiksel. Nah, Jadi, ini 50 megapiksel semua. Semuanya 50 megapiksel. Dan banyak yang nggak sadar bahwa kamera itu lumayan mahal. Buat yang kayak beginian ya. Bukan kamera 2 megapiksel yang bagus itu. Bukan. Kalau yang 50 megapiksel itu lumayan berasa harganya. Ini ada 3 biji kamera 50 megapiksel dan selfie-nya pun autofocus. Iya. Nah, ya kan? Ini emang spesial. Nah, yang mesti diperhatikan adalah pertama single speaker, terus lagi Iya, itu dia. saya sudah, itu pasti kalian pasti udah ngomong single speaker gitu ya. Terus apalagi Lalu untuk feedbacknya ini masih berasa kurang mantep ya untuk haptic harga. feedbacknya ya. Ya emang kalau buat ngetik kurang begitu asik ya. Dia tinggal dimatiin aja sebetulnya. Lalu tidak ada slot micro SD tapi storage-nya udah 512. Nggak usah juga sih. Nggak perlu terus. Lalu untuk update OS cuma sampai 2 tahun. Oke. Tapi masih Ya oke. masih ada dapat update. Tapi sekarang berarti tinggal tapi itu tahun Android 2024 ya. Ya, Ya, tahun Sampai 2024 masih. 2016 harusnya. Iya masih dapat Android. Lumayan. Kemudian dari kelebihannya? Dari kelebihannya ya performa ini udah memadai. Oke lah, 7 Gen 3 soalnya. oke lah. 7 Gen 3. Terus? Lalu dual kamera tapi fungsional semua. Iya. Kamera selfie-nya autofocus, kemudian hasil foto dan videonya ini juga tergolong mantap. Lalu ada aura light-nya di sini. Dan ini aura light-nya besar. Iya. Nah ini gue suka Kotak nih. ya? Ini kotak gede ini. Iya. Terus Lalu daya tahan baterai tergolong baik, khas Vivo ini. Vivo banget. Iya. Chargingnya kenceng, body tipis dan ringan, Iya. layar AMOLED 120 Hz yang berkualitas di sini. Lalu ada IP rating IP54 di sini. Pilih 4. Jadi debu masih bisa masuk tapi tidak membahayakan, tidak mengganggu operasional. Ya, kalau 4 tadi yang percikan dari segala penjuru. Jadi beda ya racikannya ya. Beda. Yang ini lebih tipis, lebih keren aja. Cuma memang kalau suruh milih sih single speaker gue nggak masalah sih sebetulnya. Tapi haptic feedback sama apa tadi?
yang mesti dipikir update OS nggak juga sih. Update OS Kamera. masih oke. Kamera enggak sih, Oke. kamera oke Oke semua sih. Ya mungkin kalau ada yang mau mending ya itu tadi Snapdragon-nya. Cuma ya kameranya beda. Ini lebih all rounder sih. Lebih menurut all saya. rounder yang Baterai satu juga ini. irit. Nah iya dan Iya. baterai irit Ini yang menarik dari Vivo ya. Perhatikan nih Vivo nggak tahu kenapa. Saya nggak suka ya bicara bahwa satu brand tuh punya karakter sendiri, tapi Vivo tuh punya karakter di baterai irit. Nggak tahu Betul. kenapa gitu. Betul. Dia mau kasih 4.500 juga masih irit gitu Masih, masalahnya. Oke. Next ada apa lagi? Samsung Galaxy A55. Ini yang mau bahas siapa? Saya dong. Oh. Padahal fanboynya dia kan. Fanboynya dia. Iya. Ini Ya, oke. Galaxy A55 yang 8 GB 256 itu di harga 5,7 juta. Ya. Ini juga ada opsi yang 12256, tapi kami merekomendasikan yang 8256 di sini ya. Iya karena harganya ini 5,7 juta ini udah kisaran tertingginya nih. Iya. Ini pernah lebih rendah lagi soalnya Iya. kan. Kalau Iya, hoki iya. bisa lebih rendah dari Iya, ini ya. Oke. Terus SoC Exynos 1480. ya Exynos. Tapi kenceng kok, tapi lumayan. tapi kenceng kok ini. Layar 6,6 inci FHD Plus Super AMOLED 120 Hz. Oke, ya ntar green line. Enggak ya, itu semua layar OLED bisa kejadian ya. Unit. Keluarga layar OLED mau itu AMOLED, Super AMOLED dari apalah itu tapi OLED itu bisa kejadian ya. Itu masalah kalian aja handlingnya seperti apa sih sebetulnya. Karena ini masalah green light itu green light lightsaber. Lightsaber. Lightsaber itu udah pernah green light mah di iPhone. Lightsaber itu kejadiannya sebetulnya bahkan di layarnya mirrorless, kamera mirrorless yang Bisa pakai kena OLED juga itu bisa ya. kejadian juga Iya. sebetulnya. Jadi kalau kalian dengar cuma satu brand doang yang kena, enggak sih itu gosip doang. Black Semua campaign, brand black bisa campaign. kena itu sebetulnya. Lanjut. Baterainya 5000 mAh dengan dukungan charging 25 watt. Kameranya dia pakai kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel dan selfie 32 megapiksel. Oke. Hal yang perlu diperhatikannya, Iya. nggak ada charger di paket penjualannya. Iya. Baca Ini 3 kali nggak? Enggak, biasanya kan enggak begitu. Enggak begitu. Soalnya kadang-kadang suka dipaketin. Iya. Tapi perhatiin aja ada promo-promo bundling charger biasanya tuh. Iya, pastiin aja chargernya dapat yang beneran punya Samsung yang 25 watt. Iya. Soalnya ngecasnya bisa beda itu. Ngecasnya agak ajaib yang satu itu. Iya. Terus Bodinya terasa agak berat. iya sih, yang Iya. ini agak bulky ya. Bulky gitu pas diangkat. Terus Kameranya belum selengkap kompetitornya di kelas harga segini. Tapi ya masih oke lah secara kameranya. fisik, Iya. secara fisik tidak selengkap yang lain. Iya. Iya, hasilnya itu yang Iya. beda cerita. Lanjut. Dia walaupun tadi Exynos, Nah. dia performanya terbilang lumayan mumpuni lah. Itu Noval yang ngomong bukan gue. Bukan Isan juga loh. Jadi ini bukan fanboy yang ngomong. Nggak, tapi itu Netral saya, pihak tapi netral. 14 tapi itu beneran sih 1480 emang sebenarnya udah bagus. Iya. Gitu. Ini bisa ray tracing dan ini sudah peningkatan jauh sih dari yang sebelumnya. 1380, Jauh, 1480 jauh. lumayan signifikan. Lalu Baterainya lumayan awet, khususnya untuk nonton ya. itu optimalisasinya emang aneh sih. Iya. Kok tiba-tiba bisa awet banget gitu. Tadi kualitas kameranya bagus banget. Ini untuk foto, untuk video itu udah. Nah itu ya Hasilnya. masalah hardware kamera sama hasil kamera, hasil perekaman itu bisa nggak sinkron. Iya. Kadang-kadang wah ini kameranya cuma sekian megapiksel, kalau hasil bagus gitu. Nah ini kalau bicara processing emang ya angkat tangan deh. Samsung memang bisa apa ya ngeproses pakai hardware yang kelihatannya wah kok ini kurang gitu. Tapi bisa gitu. Dimaksimalkan semaksimal Iya. mungkin. Terus Dia OS-nya pakai One UI, kita tahu itu OS-nya bersih, enak banget dipakainya, fiturnya banyak, update-nya juga panjang. iya Ini update OS-nya 4 tahun dan security patch-nya 5 tahun. lama ya. Panjang. Terus Panjang. Dia punya speaker stereo, dia punya eSIM juga. bisa eSIM. isim. Bisa ini nih, Waduh, siap keren. nih buat beli isim buat jalan-jalan ke luar negeri. Yoi, cocok. Ya berhubung sekarang tiket ke luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Beda. Terus. Terus dia udah punya rating IP67. Nah, Lumayan tinggi. Ya, ini 67 ya. Iya. 67. Berarti kalau nggak sengaja pas jalan-jalan tadi kecemplung Kecemplung. ya ke dalam kolam renang. Iya. Kalau ke dalam laut sih agak berdoa ya. Yang kenceng gitu doanya kalau ke laut. Tapi kalau ke dalam air bersih ya terlepas dari kolam renang ada klornya juga tapi ya sudah lah ya. Maksudnya air bening bukan air asin sih harusnya masih aman. Tapi bukan untuk diajak berenang, bukan. Oke, itu dari Samsung nggak pernah lepas ya, selalu ada. Iya, selalu. sih. Ada ya. Berarti ini ketahuan ya, pinter ya mereka positioningnya ya. Posisinya pas. Mau dibilang wah itu kemana, tapi ntar dulu di tiap rentang harga tuh ada perwakilannya terus. Ada, gitu. benar.
Entah kenapa, tapi kalau di A5 sekian selalu ada sih. Lanjut berikutnya. Di sini ada Realme 13 Pro Plus. Akhirnya. Muncul juga. Akhirnya muncul juga. Hai Realme, apa kabar? Oke, ini apa? Ini yang storage 8256 di kisaran harga 5,5 jutaan dan juga ada yang 12512 di harga 6,9. Setengah tera, ya. Cek internal dulu. Di sini pakai Snapdragon 7S Gen 2, layar 6,7 inch, Full HD Plus, AMOLED 120 Hz dengan baterai 5200 mAh. Gede dong baterainya. Baterai gede dengan chargingnya juga 80 watt. Jadi kenceng di sini. Iya. Untuk bagian kamera di sini pakai kamera utama 50 megapiksel yang ditemani ultrawide 8 megapiksel, lalu ada periskop tele 50 megapiksel dan kamera selfie 32 megapiksel. Yang mesti diperhatiin apa? Dia belum bisa merekam video 60 fps di kamera selfie dan kamera ultrawide-nya. Oke. Lalu kamera selfie-nya sayangnya juga di sini belum stabil ya. Oke. Lalu untuk Android update sayangnya ini masih 2 kali, tapi masih oke sih. Masih dapat kan? Masih dapat harusnya. Tapi ini harga 5-7 pada dapat semua sih. Terus. Nah, di sini ada aplikasi bawaan yang menurut kami rada kurang pas di sini. Terus lanjut. Kita masuk ke poin menariknya. Di sini semua kamera fungsional, tidak ada bonus-bonusan, bahkan ada periskop di sini. Iya, periskop Dan kayaknya telefoto. cuma ini doang ya yang pakai periskop ya. Iya, tapi ini lucu sih. Ada beberapa pertanyaan. Bang, kamera tele sama periskop bedanya apa? Saya bingung. Itu kan sebetulnya sama-sama tele. Iya. Cuma kalau periskop itu elemennya dibelokin Iya. gitu aja. Fungsinya apa? Supaya nggak jadi tebel gitu ya. Jadi tele sama periskop itu sebetulnya ya tele semuanya itu. Ada tele yang tidak periskop sama ada tele yang periskop. Apakah periskop itu menaikkan kualitas? Tidak. Periskop itu membuat lebih panjang aja harusnya lensanya. Bahkan periskop itu berpotensi sebetulnya nurunin kualitas. Sebetulnya karena ada part yang dipantulin gitu kan. Tapi nggak jauh sih itu penurunannya. Yang jelas kelebihannya adalah bisa panjang. Terus kelebihannya? Oke, di sini untuk hasil foto dan video ini masih tergolong baik. Kemudian desainnya mewah dengan back covernya yang curve. Chargingnya kenceng 80 watt. Haptic feedbacknya nyaman dan juga di sini ada IP65. Jadi IP65, oke. masih aman. Iya. Belum untuk dicelupin dalam air, tapi bahkan IP68 pun jangan dicelupin dalam air. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa gitu. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Ini HP yang cukup gempar juga. Apa nih? Xiaomi 14T. Oh ya udah selesai kita. Selesai. Enggak dong. Cek dulu isinya. Udah selesai bukan ini kalau udah 14-nya udah case close ya. Check out. Enggak ya? Masih ada nanti. Oh, masih ada list ada lagi. lanjutannya. Oh iya. Dia ada dua varian, yang 12256 itu di harga 6,5 lah ya. 6,5 jutaan dan 12,5 tera di hampir 7 juta. Hampir 7 juta. 6.999.000. 6.999 betul. Bang, itu 7 juta bang. Coba kalau kalian belanja toko online terus dapat diskon, turun lagi tuh di bawah 6.999 tuh. Semakin jauh dari 7 juta. Oke, lanjut. SoC-nya dia pakai Dimensity 8300 Ultra. Wah, ada seri 8 lagi. Ada. Akhirnya. Tapi Dimensity. Bukan Snapdragon. Bukan Snapdragon. Iya, terus. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Bukan berarti jelek. Masih premium juga. Iya, masih premium. Iya. Terus Layar 6,67 inci, resolusinya di atas FHD+. 1,5K lagi nih. Iya. Oke lah, sip. Terus AMOLED 120 Hz. Baterai 5000 mAh, chargingnya 67 watt. Iya. Kameranya dia kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, tele 50 megapiksel dan kamera selfie 32 megapiksel. Oke, lengkap. Ya, lengkap. Ini salah satu smartphone yang lengkap banget di harga segini. Mungkin kemarin pas launching dia cuman ketutup karena ada Pro-nya. Iya. Ya kan? agak sedikit tertutup karena ada tiba-tiba Pro-nya datang. Sebenarnya ini menarik banget. Tahun sebelumnya kalau 13T-nya kan, wih, Laku keras. sampai naik harga 1 juta juga masih dibeli orang. Bener. Oke, yang perlu diperhatikan di sini. Dia suhunya agak panas kalau dipakai gaming, tapi nggak apa-apa dong, ini kan kenceng. Ya oke lah. Terus dia belum ada bypass charging, belum Ya. ada display out juga dari USB-C-nya. Emang yang lain ada yang bisa? Tapi nggak apa-apa juga sih ya, Nggak nggak apa-apa perlu diprotes juga, ya. iya. Nah, terus kamera telenya belum ada YS-nya, belum ada OIS-nya. optical image sensor, jadi masih gempa bumi untuk foto. Ya. Untuk foto. Dari kelebihannya? Kameranya mantap, kerja sama sama Leica. Tuningannya itu ya. Iya, tuningannya dicuning sama Leica. Ya. Keseimbangan multi kameranya ini bagus banget, jadi nggak ada yang jomplang gitu loh. Karena dicuning sama Leica. Iya. Iya. Balik lagi ke poin pertama ya. Iya.
Terus ini yang seri 8-nya Dimensity 8300 maksudnya. Iya, dan 8300-nya ini kencangnya lumayan jauh dibanding 8200. Ini Iya. lompatnya lumayan ini. Iya, benar. Terus RAM-nya gede 12 GB dan opsi storage-nya juga gede, bisa sampai setengah tera. sip. Ada fitur AI. Dan udah dapat update. Oh iya. Berarti udah kebuka. Udah dapat update, udah semakin lengkap nih fitur AI-nya. Tuh. Terus dia punya dukungan untuk eSIM, Oh iya. infrared blaster masih ada, Wah. speakernya stereo, Iya. dan ratingnya IP68. Wis, Tinggi, gila. 68. Ini IP68 nih kecemplung. Oke, mungkin ada satu lagi, banyak yang bilang bahwa desainnya kurang gitu terasa berkelas. Ya, gitu. Tapi balik lagi itu selera sih ya. Preferensi masing-masing. Iya. Kalau buat saya bilangnya, kalau kalian lihat yang hitam mungkin iya, tapi lihat yang silver sih enggak. Iya, benar. Gitu. Beberapa orang bilang, silver sama aja. Pegang dulu. Pegang dulu. Kalau cuma dilihat dong mungkin kurang asik. Ini salah satu yang kalau dilihat fotonya kurang menarik. Tapi Begitu kalau dipegang, dipegang yang silver tuh beda. Gitu. Next ada apa? Ada Vivo lagi. Ada Vivo lagi. Vivo lagi. Di Ini yang sini mana? ada V40 5G. Ya sudahlah kalau yang satu ini. Temen gue jalan-jalan ini kemarin. Ada barangnya tuh. Wah, V40. Pasti masih mono. Yes. Tunggu dulu. Jangan begitu. Kita bahas dulu handphonenya. Ini ada dua varian, yaitu Iya. 8 GB dengan storage 256 di kisaran harga 6,4 jutaan. Lalu ada juga yang 12 GB RAM dengan storage 256 juga di harga 6,9. Oke. Untuk Ini SoC kenapa gak kebalik aja ya 8, 5, 12 aja gitu ya. Iya. Tapi ya sudah gak apa-apa. Soalnya beda 8 sama 12 gak terlalu terasa sih. Tuh. Kecuali buat gaming mungkin atau multitasking gila-gilaan. Oke, SoC. Untuk internal ini pakai Snapdragon 7 Gen 3, Wah udah oke. layar 6,78 inch, 1,5K. 1,5K ultra Oke, clear, di atas Full HD ya, di atas Full HD. Ya, terus. yang pakai panel AMOLED, Ya. yang refresh layar 120 Hz. Heeh. Untuk baterai 5500 mAh, jadi lumayan gede di sini dengan dukungan charging 80 watt flash charge. Untuk kamera 50 50 Iya. utama, ultrawide dan juga selfie 50 megapiksel. Dan selfie-nya autofocus lagi. Autofocus lagi. Kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Di sini sayangnya daya tahan baterainya belum khas Vivo sayangnya. Belum seperti yang sebelumnya. Ya, belum Iya. seperti pendahulunya. Tapi sebetulnya ya, kalau dipakai ini kayak nggak habis-habis sih baterainya. Karena yang dulu udah bagus banget. Iya. Kita mau nitpicking bahwa ini tidak sehebat pendahulunya, tapi nggak nyampe 10% juga bedanya sebetulnya. Itu gue ingat sih. Nggak nyampe 10% juga selisihnya sama yang pendahulunya. Jadi ini masih termasuk yang irit banget sih sebetulnya. Ekspektasinya terlalu tinggi. Gak tahu juga sih waktu itu. Soalnya kan kita sih di awal-awal banget Iya, ya. benar. Soalnya pas gue pakai ke Eropa kayak nggak habis-habis baterainya. Terus Ukuran aura light-nya yang jadi iya lebih nih, jadi kecil. kecil sih aura lightnya. Yang kemarin gede gitu. Kurang begitu seru aja aura lightnya. Terus. Nah, ini kan udah stereo speaker ya. Ya. Oh, udah stereo. Udah. Tapi sayangnya audionya di bawah harapan. Ya, memang belum bisa gimana-gimana banget. Lagian dia tipis banget. Iya. Ada pilihan lah di situ ya. Kalau mau tipis kayak begini susah lah buat ngasih speaker yang gede. Kalau mau dikasih yang speaker yang bagus dan di body tipis, harganya nanti yang jadi naik lompat lagi. Oke, kita masuk ke poin menariknya. Di sini performanya memang bukan yang terkencang di kelasnya, tapi ini sudah sangat memadai ya. Lalu untuk kameranya walaupun hanya dual, tapi dua-duanya fungsional dan juga mumpuni di sini. Iya. Lalu masih ada aura light tentunya. Mm-mm. Kamera ini ada autofocus di semua kamera, termasuk juga selfie di sini. Iya. Body yang relatif tipis dan juga ringan, charging yang cepat, konektivitasnya lengkap dan juga punya rating IP68 plus 69. IP68 bisa kecemplung, IP69 bisa disemprot dengan air yang agak panas. Tekanan tinggi. Tekanan tinggi dan agak panas. Ada satu kelebihan lagi. Kalau dibeli, casingnya langsung senada. Oh iya. Nah, Keren tuh. Ini langka loh. Langka loh. Di langka. hampir semua brand lain ini langka sekali dapat casing. Tapi kalau di Vivo sering sih. Casingnya itu emang udah cakep gitu. Iya. Kalau kayak di mana misalnya kita ambil Yang lain kan kalau nggak transparan, hitam, abu-abu. Iya. Padahal warna HP-nya apa? Xiaomi deh. Ya kan udah keren-keren 14. Wah, begitu pasang casing set ya abu-abu semua. tutupan itu di sana. Terserah mau warna apa hasilnya sama aja hasil akhirnya. Kalau ini tuh yang ungu ya jadi ungu, yang Senada. abu-abu ya abu-abu senada gitu. Cakep sih, salah satu yang highly recommended sebetulnya dan agak-agak underappreciated. Iya. Kalau gue buat gue tambahin sedikit, lucunya pas gue jalan-jalan mode black and white-nya itu Hmm. cakep banget.
Konsisten banget mode black and white-nya itu. Dan dia udah Zeiss. Nah, itu ini ketinggalan tuh. tuning sama Zeiss ya. Tapi lucunya, gue mengira kan, wah ini hitam putih bagus banget nih, foto di mana-mana bagus banget. Mau sampai ratusan foto bisa konsisten terus gitu. Gue nanya dong ke Zeiss, wah di Zeiss nanya tuh, ini tuh di-tuning ya sama Zeiss ya hitam putihnya? Enggak, kita nggak tuning hitam putihnya. Terus gimana tuh? Itu Vivonya aja katanya. Kita belum tuning hitam putih. Oke, saya nggak ngerti kenapa begitu. Tapi ini black and white-nya keren banget. Kalau ada yang suka iseng-iseng main black and white, ini indah sekali black and white-nya. Oke, next. Ada apa lagi? Oh sudah ya? Udah habis. Udah habis. List utamanya udah habis. Tapi ada satu honorable mention ya. Ada honorable mention yang layak untuk diperhatikan juga. Ada Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Oh ini. Nah ini barangnya. Si cantik. Yes. Iya. Seri warna ini si cantik kalau seri warna yang ini nih. Oke, spek. Nggak dari harganya dulu. Oh iya boleh harganya. Nah, boleh. Dia ada satu opsi doang untuk RAM dan storage-nya, yaitu 12 512 Oh di 6 jutaan. 5,5 sampai 5,999 lah. Oh iya. Iya. Jadi setengah tera tapi harga segitu ya. Iya. Oke. SoC-nya pakai Dimensity 7200 Ultra. Iya. Lo mencari nama untuk Xiaomi-nya kan? Iya. 7.200 aja udah sama aja. Kalau mau mengetahui performanya, itu nama di belakangnya nggak penting-penting amat. Iya. Performa mirip-mirip aja. Iya. Oke. Layar 6,67 inci AMOLED 120 Hz, baterai 5000 mAh, chargingnya kencang 120 watt. Serius. Ya. Kameranya dia pakai kamera utama 200 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel dan Ya. selfie 16 Ya. megapiksel. Downgrade. Ya itu kan namanya cari keseimbangan Iya, kan. iya, 200-in yang kalian dikecilin Iya. gitu. Nah, Bukan tapi downgrade. ada yang bilang, mau lurusin dulu nih, bicara 200 megapiksel, banyak yang bilang wah itu gimmick tuh 200 megapiksel. Enggak, 200 megapiksel enggak gimmick. Ini sempat gue bahas juga kemarin bahwa semakin besar jumlah pikselnya, walaupun hasil foto tetap sama 12 atau 16 megapiksel, tapi kalau hasilnya itu diambil dari 200 megapiksel, berarti kemampuan komputasinya itu bisa memperhitungkan dari jumlah piksel yang luar biasa banyak. Ketimbang kalau diambil dari 50 megapiksel, Iya. berarti tidak sebanyak yang 200 megapiksel. Betul. Gitu loh. Gitu. Data yang dipakai untuk membuat hasil foto yang sama itu lebih banyak. Jadi untuk ngilangin noise, buat ngilangin buat memastikan bahwa noise reduction-nya sendiri lebih akurat, itu lebih bagus kalau dia pakai yang 200 megapiksel. Teoritis. Begitu. Yang harus diperhatikan. Dia startnya dari Android 13. Iya. Oke, terus Di Hyper OS-nya ini di Redmi ini masih ada iklannya. namanya juga Redmi. Iya. Jadi kalau namanya masih Redmi, masih Poco, masih ada iklan. Iya. Kalau namanya udah Xiaomi, enggak ada iklannya. gitu. Jadi enggak semua Xiaomi itu sama ya, makanya itu sebabnya Redmi tidak disebut sebagai Xiaomi Redmi lagi. Iya. ya kan? Redmi aja. Redmi aja gitu. Terus kamera ultra wide-nya ya terutama itu kualitasnya masih agak sedikit di bawah harapan kami lah. Buat sosmed masih oke lah. Masih. Bukan buat dicetak kayaknya ya. Betul. Tapi masih ya paling enggak masih ada ultra wide di sini dan 8 megapiksel juga, bukan yang 5 juga kan di sini. Iya. Kelebihannya? Dia mendukung eSIM. Oke. Terus RAM dan storage-nya gede ya tadi ya 12 setengah tera. 12 dan setengah tera. Ya, terus sensor-sensornya lengkap, ada infrared blaster, NFC dan lain-lain itu lengkap. Dia chargingnya kencang 120 watt, ngebut banget ini. Dan IP68. Layar curve, Layarnya curve gitu ya. Jadi desainnya cantik. desainnya cantik dan kesannya berkelas. Ya, buat harga segini sih ya lumayan oke sebetulnya. Cuma memang kita tidak menemukan kelebihan yang spesifik di sini. Betul. Ketimbang yang lain tuh punya kelebihan spesifik masing-masing gitu ya, yang stand out. Itu sebabnya yang satu ini masuk dalam honorable mention gitu. Oke, sepertinya akan sulit kalau mau dikulik-kulik lagi di kelas harga sekian. Tapi kalau kalian nemu lagi di harga 5 sampai 7 juta pas ya, dan rasanya layak untuk ditambahkan, tulis aja di kolom komentar. Gak usah nanya, kenapa ini gak dipilih? Jawabannya gampang. Jawabannya adalah kelewat sama kami atau memang kami tidak milih. Udah sederhana gitu. Gak usah ditanya, jawabannya udah jelas. 1 dari 2 itu aja gitu ya. Jadi terus ya di kolom komentar kalau menurut kalian ada yang menarik juga di kelas harga segini. Dan mesti diingat kalau HP kalian gak kepilih itu bukan berarti kalian bilang, "Hey, HP kalian jelek. 5 sampai 7 juta tapi kita gak pilih. Jelek HP kalian." Enggak gitu. Tenang. Sabar. Jangan gampang tersinggung ya. Jangan gampang baper, tenang aja. Jadi bukan itu maksudnya, tapi maksudnya adalah yang ini yang kami pilih. Begitu. Pilihan kami kan tidak mutlak. Ini cuman saran kami saja. Gitu. Nah, anyway,
kalau kalian mau mencari HP-HP yang ada di kita bahas tadi, kita udah sediakan juga listnya ada di bawah situ, harusnya di situ ya. Bisa dicek di situ ya. Kalau misalnya mau dicek ulang lagi, tinggal mundurin lagi, lihat di mana HP-nya ada tuh. Kalau nggak lihat di listnya aja ada kok lengkap. Kalian bisa langsung cek smartphone yang kita bahas kali ini. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Masih ada kan ya? Masih ada. Masih kok. Sebelumnya udah ada juga kan? Ada. Di bawah 2 juta, 2 sampai 3, 3 sampai 5. Ada tablet juga. Ada tablet, ya kan? ada rekomendasi HP Tanah Air. Tanah Air ada juga ya untuk akhir 2024. Banyak nih rekomendasi karena banyak yang nanya kalau ini gimana, bikin yang lengkap. Tapi kita rekomendasikan jalan terus setelah 5 sampai 7 ini masih ada lagi. 7 sampai 10 masih ada. Masih ada. Ditunggu aja atau kalau kalian nontonnya belakangan ya harusnya udah ada. Cek-cek aja. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi. See ya. Dadah.